Apakah obat-obatan yang Anda konsumsi sehari-hari secara diam-diam meningkatkan risiko serangan jantung? Dalam video penting ini, kami akan mengungkap 6 jenis obat umum yang berpotensi membahayakan kesehatan jantung Anda tanpa Anda sadari. Memahami risiko tersembunyi ini sangat penting agar Anda bisa mengambil keputusan yang tepat demi kesejahteraan Anda. Jika Anda serius menjaga kesehatan, jangan lupa untuk subscribe Lentera Bijaksana dan aktifkan notifikasi. Dengan begitu, Anda akan selalu mendapatkan informasi terbaru dan tips penting untuk menjaga kesehatan jantung Anda tetap prima. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1. Kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi hormonal telah memberikan wanita cara efektif untuk merencanakan keluarga dan mengatur reproduksi mereka. Namun, penggunaannya juga terkait dengan risiko kardiovaskular yang perlu dipahami agar dapat membuat keputusan yang tepat. Kontrasepsi hormonal kombinasi atau KHK yang mengandung estrogen dan progestin tersedia dalam bentuk pil, koyo, dan cincin vagina. Penelitian menunjukkan bahwa KHK dapat meningkatkan risiko pembekuan darah di arteri yang berpotensi menyebabkan serangan jantung dan stroke iskemik. Sebuah studi besar di Denmark yang melibatkan lebih dari 2 juta wanita usia 15 sampai 49 tahun menemukan bahwa pengguna pil kombinasi estrogen progestin memiliki risiko 2 kali lebih tinggi mengalami kejadian tersebut. Secara spesifik, ini berarti tambahan 1 kasus stroke per 4.760 wanita dan 1 serangan jantung per 10.000 wanita per tahun. Risiko ini lebih tinggi pada KHK non-oral, seperti cincin vagina, yang meningkatkan risiko serangan jantung hingga 3,8 kali lipat. Estrogen memengaruhi proses pembekuan darah dengan meningkatkan produksi faktor pembekuan, sehingga meningkatkan kemungkinan terbentuknya trombus. Efek ini lebih berisiko pada wanita yang juga merokok, memiliki tekanan darah tinggi, atau kadar kolesterol tinggi. Sebaliknya, kontrasepsi yang hanya mengandung progestin, baik dalam bentuk pil, suntikan, implan, maupun alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR, umumnya memiliki risiko kardiovaskular yang lebih rendah dibandingkan KHK kombinasi. Studi Denmark tersebut menunjukkan bahwa metode progestin saja memang sedikit meningkatkan risiko, namun jauh lebih rendah daripada metode yang mengandung estrogen. Terlebih lagi, AKDR hanya progestin tidak menunjukkan peningkatan risiko serangan jantung atau stroke, sehingga menjadi pilihan yang lebih aman bagi wanita yang khawatir tentang komplikasi kardiovaskular. Nomor 2. Obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS. Obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS banyak digunakan untuk meredakan nyeri, mengurangi peradangan, dan menurunkan demam. Contoh OAINS yang umum dijual bebas adalah ibuprofen dan naproxen. Meskipun efektif, obat ini dikaitkan dengan peningkatan risiko gangguan kardiovaskular seperti serangan jantung dan stroke. OAINS bekerja dengan menghambat enzim siklooksigenase atau COX-1 dan COX-2 yang penting dalam produksi prostaglandin, senyawa yang mengatur peradangan dan fungsi fisiologis lainnya. Penghambatan ini dapat mengganggu keseimbangan antara penyempitan dan pelebaran pembuluh darah serta proses penggumpalan darah, sehingga meningkatkan risiko pembekuan dan kejadian trombotik, terutama pada orang dengan riwayat penyakit jantung. Berbagai studi menyoroti risiko kardiovaskular dari penggunaan OAINS. FDA menegaskan bahwa risiko serangan jantung atau stroke bisa muncul sejak minggu-minggu pertama pemakaian dan meningkat dengan penggunaan jangka panjang dan dosis tinggi. Risiko ini berlaku untuk OAINS yang dijual bebas maupun yang diresepkan. Sebuah tinjauan dalam European Cardiology Review juga mengingatkan bahwa efek samping kardiovaskular dari OAINS sering diabaikan selama bertahun-tahun. Tidak semua OAINS memiliki risiko yang sama. Misalnya, diclofenac lebih berisiko menyebabkan gangguan kardiovaskular serius dibandingkan OAINS lain, sementara naproxen dianggap lebih aman dari segi risiko jantung. Karena potensi risiko tersebut, OAINS harus digunakan dengan hati-hati. Sebelum memulai terapi, penting untuk menilai riwayat kesehatan jantung dan faktor risiko pasien, memberikan dosis minimal yang efektif, dan membatasi durasi pemakaian. Pemantauan tekanan darah dan tanda-tanda efek samping jantung sangat dianjurkan, terutama bagi pengguna jangka panjang. Bagi pasien dengan risiko kardiovaskular tinggi, sebaiknya pertimbangkan metode pengelolaan nyeri alternatif yang lebih aman. Nomor 3. Obat diabetes. Thiazolidinedione atau TZD, seperti rosiglitazone,
Rosiglitazone digunakan untuk meningkatkan kontrol gula darah pada penderita diabetes mellitus tipe 2 dengan cara meningkatkan sensitivitas insulin. Obat ini bekerja sebagai agonis reseptor PPAR gamma yang mengatur gen terkait metabolisme glukosa dan lipid sehingga membantu menurunkan kadar gula darah. Namun, efeknya pada keseimbangan cairan dan profil lipid dapat berdampak negatif pada kesehatan jantung. Keamanan kardiovaskular rosiglitazone telah menjadi topik kontroversial dan banyak diteliti. Sebuah meta-analisis di New England Journal of Medicine tahun 2007 menunjukkan peningkatan risiko serangan jantung hingga 43% pada pengguna rosiglitazone. Selain itu, banyak penelitian melaporkan peningkatan risiko gagal jantung pada pasien yang memakai obat ini. Meskipun risiko infark miokard dan kematian kardiovaskular tidak selalu meningkat secara signifikan, risiko gagal jantung tetap menjadi perhatian utama. Data mengenai hubungan rosiglitazone dengan stroke dan kematian akibat penyebab lain menunjukkan hasil yang bervariasi dan belum konklusif. Karena kontroversi tersebut, penting bagi dokter untuk secara cermat mempertimbangkan manfaat kontrol gula darah terhadap risiko kardiovaskular sebelum meresepkan rosiglitazone atau TZD lainnya. Pemantauan ketat dan evaluasi profil keamanan obat sangat diperlukan. Seringkali, obat alternatif dengan risiko kardiovaskular yang lebih rendah lebih direkomendasikan, terutama bagi pasien dengan riwayat penyakit jantung atau faktor risiko kardiovaskular. Nomor 4. Beberapa antidepresan. Antidepresan trisiklik atau TCA dan inhibitor reuptake serotonin selektif atau SSRI. Antidepresan trisiklik atau TCA dan inhibitor reuptake serotonin selektif atau SSRI sering digunakan untuk mengatasi depresi. Meski efektif, kedua jenis obat ini memiliki potensi efek samping kardiovaskular yang perlu diperhatikan saat meresepkan. TCA, seperti amitriptilin dan nortriptilin, bekerja dengan menghambat reuptake neurotransmitter norepinefrin dan serotonin, sehingga memperbaiki suasana hati. Namun, TCA dapat menyebabkan penurunan tekanan darah saat berdiri, hipotensi ortostatik yang meningkatkan risiko pusing dan jatuh, terutama karena efek antagonis pada reseptor alfa adrenergik. Selain itu, TCA dapat memperlambat konduksi listrik jantung, terlihat dari peningkatan interval PR, QRS, dan QT pada EKG, yang meningkatkan risiko aritmia seperti takikardia ventrikel dan fibrilasi. Efek antikolinergik TCA juga sering menyebabkan takikardia yang berisiko pada pasien dengan masalah jantung. Oleh karena itu, penggunaan TCA harus hati-hati, terutama pada pasien dengan penyakit kardiovaskular. SSRI, seperti fluoxetine dan sertralin, bekerja dengan menghambat reuptake serotonin secara selektif dan umumnya memiliki profil kardiovaskular yang lebih aman dibanding TCA. Namun, beberapa SSRI, terutama citalopram dan escitalopram, berpotensi memperpanjang interval QT secara dosis bergantung, meningkatkan risiko aritmia serius seperti torsades de Pointes. Karena itu, FDA membatasi dosis maksimum harian citalopram untuk meminimalkan risiko ini. Efek samping seperti hipotensi ortostatik dan bradikardia juga dapat terjadi, meski biasanya ringan dan memerlukan pemantauan pada pasien dengan riwayat jantung. Secara umum, SSRI lebih disukai daripada TCA untuk pasien depresi yang juga memiliki penyakit jantung karena efek sampingnya yang lebih ringan. Namun, setiap pengobatan harus disesuaikan dengan kondisi individu dan potensi interaksi obat perlu diperhatikan agar keamanan dan efektivitas terapi tetap optimal. Nomor 5. Pseudoephedrine. Pseudoephedrine adalah dekongestan umum yang sering ditemukan dalam obat flu dan alergi bebas, efektif meredakan hidung tersumbat. Namun, obat ini memiliki efek kardiovaskular yang perlu diwaspadai, terutama bagi penderita penyakit jantung. Pseudoephedrine bekerja dengan merangsang reseptor alfa adrenergik, menyebabkan penyempitan pembuluh darah di saluran hidung, sehingga mengurangi pembengkakan dan memudahkan pernapasan. Sayangnya, efek vasokonstriksi ini juga terjadi di seluruh tubuh, yang dapat meningkatkan tekanan darah dan detak jantung. Penelitian menunjukkan bahwa pada pasien dengan hipertensi yang terkontrol, pseudoephedrine dapat menaikkan tekanan darah sistolik secara moderat. Selain itu, ada laporan yang mengaitkan penggunaan pseudoephedrine dengan sindrom koroner akut, termasuk serangan jantung, karena efek simpatomimetiknya meningkatkan kebutuhan oksigen jantung. Obat ini juga berpotensi menyebabkan aritmia, seperti takikardia,
terutama pada orang dengan kondisi jantung yang sudah ada atau yang menggunakan obat pengatur ritme jantung. Karena itu, individu dengan masalah kardiovaskular seperti hipertensi atau aritmia sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan obat mengandung pseudoephedrine. Pengobatan alternatif dengan risiko kardiovaskular lebih rendah mungkin lebih dianjurkan. Bahkan bagi orang sehat, penting untuk memantau tekanan darah dan detak jantung saat menggunakan pseudoephedrine, terutama jika dosis tinggi atau penggunaan jangka panjang. Selain itu, pseudoephedrine dapat berinteraksi dengan obat lain seperti inhibitor monoamin oksidase atau MAOI dan beta blocker, sehingga pemberitahuan kepada tenaga kesehatan mengenai semua obat yang sedang dikonsumsi sangat penting untuk menghindari efek samping yang merugikan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like. Dukungan Anda sangat berarti untuk kami agar terus menghadirkan konten berkualitas. Tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pendapat, pertanyaan, atau topik yang ingin Anda bahas selanjutnya. Kami senang mendengar dari Anda. Jangan lupa juga klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan tips dan info kesehatan terbaru dari kami. Tetap terinformasi, tetap sehat, dan sampai jumpa di video berikutnya.